Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya masalah bab hewan-hewan kurban. Dan insya Allah kita akan masuk sekarang bab ketiga di sini adalah bab akikah. Dimulai dengan hadis nomor 1164 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husaini kabshan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakikahi Al Hasan dan Al Husain masing-masing satu ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud dan juga Abdul Haq. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan kepada kita tentang masalah akikah. Dan akikah ini yang dimaksud adalah menyembelihkan hewan buat bayi di hari ketujuhnya. Dan cukup banyak hadis Nabi SAW yang menyebutkan masalah itu dengan semua sanad sahih. Di antaranya adalah tumpahkanlah darah untuk si bayi di hari ketujuhnya dan maksudnya sembelihkanlah buat dia dan berikanlah dia nama serta potonglah atau cukurlah rambutnya. Akikah ini hukumnya wajib bagi orang mampu karena bayi semuanya tergadai jiwanya dengan akikahnya. Sebuah hadis kata Nabi SAW, semua bayi tergadaikan dengan akikahnya. Maka sembelihlah buat anak laki-laki 2 ekor domba dan buat anak perempuan 1 ekor domba. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah akikah itu dilakukan buat bayi bagi orang mampu. Kemudian yang disembelih hanya boleh domba saja atau kambing dan tidak boleh diganti dengan hewan lain. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah keponakan Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abdurrahman radhiyallahu anhu, lahir anak laki-laki dan saking gembiranya keluarganya, akhirnya mereka menyembelihkan unta untuk bayi tersebut. Dengan tentu pikiran sederhana, unta lebih besar, lebih mahal, mungkin lebih besar pahalanya. Maka pada saat Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah tersebut lalu mengatakan, kalian keliru. Sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah 2 ekor domba untuk anak laki-laki dan 1 ekor domba untuk anak perempuan. Maka bukan berarti karena besarnya, tetapi memang karena perintahnya seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang menggantikan Ismail alaihissalam. Awal kisah adanya kurban ini itu dengan sembelihan domba. Dan di akikah pun sama di sini ya. Dianjurkan untuk domba. Cuma bedanya kalau kurban masih bisa sapi dan unta. Kalau di sini adalah khusus kambing atau domba saja. Diambil juga pelajaran dari hadis ini adalah kalau anaknya kembar maka cukup 2 ekor domba. Karena Hasan Hussein dianggap seperti itu. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya sesuai dengan kemampuan. Tapi hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya anak laki-laki 2 ekor domba. Itu disebutkan di hadis setelahnya. Hadis nomor 1165 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum an yu'aqqa 'anil gulami syatani mukafiatan wa 'anil jariyati syah. Bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mereka agar dilakukan atau agar melakukan akikah untuk bayi laki-laki dengan 2 ekor kambing yang sepadan dan untuk bayi perempuan dengan 1 ekor kambing. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau juga mensahihkannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita rincian daripada hadis sebelumnya dan sebagian ulama mengatakan inilah anjurannya bahwasanya saat anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Sementara 2 ekor kambing itu yang dimaksud dengan sepadan adalah mencapai umur dan porsi berat daripada domba itu seimbang. Jadi bukan satu kecil, satu besar.
Dan ini diikuti juga sesuai dengan syarat kurban. Yaitu kalau domba sama kambing minimal 1 tahun umurnya, boleh jantan, boleh betina, yang penting tidak cacat. Kemudian selanjutnya hadis terakhir dalam bab ini adalah nomor 1166 dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih yudhbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaku wa yusamma." Setiap bayi yang baru dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Akikahnya disembelih untuknya pada hari ketujuhnya dan dia dicukur rambutnya dan juga diberikan nama. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga Imam 4 dan mereka mensahihkan hadis ini. Imam Ahmad sebutkan di jilid 5 halaman 7, Abu Dawud jilid 3 halaman 106, An-Nasai jilid 7 halaman 166. Hadis ini menjelaskan kepada kita pada bahwasanya hari ke-7 itu dilakukan beberapa kegiatan untuk bayi demi untuk keselamatan dia ke depan sebagai tanda syukur kepada Allah karena dia lahir di muka bumi. Maka yang pertama adalah disebutkan sembelih domba untuknya. Dan ini termasuk ibadah yang paling besar atau besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk akikah, untuk kurban atau bahkan untuk melayani atau memberikan makanan buat tamu. Kemudian juga dicukur rambutnya, dicukur habis di hari ke-7. Biasanya rambut bayi masih sangat lembut pada saat itu dan mudah sekali. Kemudian ditimbang pakai timbangan perak. Sebagian ulama mengatakan boleh juga timbangan emas. Tapi yang dilakukan dalam riwayat adalah timbangan perak. Kemudian dilihat nilainya berapa, disedekahkan. Sementara rambutnya sudah boleh dibuang. Yang penting sudah tahu berat timbangannya. Kemudian juga diberikan nama. Dan nama ini harus diberikan nama-nama yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perbaguslah nama-nama kalian, karena sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama itu pada hari kiamat. Maka ini juga dipilihkan nama-nama yang baik, dan sudah kita tahu bahwasanya nama terbaik bagi laki-laki dan perempuan adalah semua yang dinisbatkan penghambaan kepada Allah. Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman. Kalau perempuan berarti Amatullah dan Amatur Rahman. Lalu semua penisbatan ke nama-nama Allah seperti Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Kemudian bagi laki-laki nama para nabi-nabi. Ya, Adam, Hud, Salih, Idris, Shu'aib sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sementara bagi perempuan yang terbaik 4 nama. Yaitu yang disebutkan oleh Nabi SAW 4 wanita pemimpin surga. Khadijah, Fatimah, kemudian Maryam dan juga Asia. Asia adalah istri Fir'aun yang beriman. Maryam ibunya Isa alaihissalam. Sementara Khadijah istri Nabi yang pertama dan Fatimah anaknya Khadijah. Setelah itu datang semua nama-nama wanita salihah dari kalangan sahabiat dan juga bagi laki-laki di kalangan sahabat. Dan yang terakhir adalah nama yang memiliki makna yang baik. Apapun itu misalnya di Indonesia ada nama khas tapi maknanya baik boleh saja. Ya. Maka ini semua hal-hal yang dilakukan pada hari ketujuhnya. Sementara tahnik atau mengunyahkan kurma itu dimulai dari lahir sampai beberapa hari ke depan. Ada yang membatasi sampai 7 hari, ada yang mengatakan bisa sampai sebulan penuh diberikan kurma yang dikunyah halus. Allahu a'lam. Baik, ini sisa bahasan sebenarnya dari bahasan-bahasan sebelumnya di dalam kitab nomor 12 ya. Sekarang kita masuk insya Allah ke kitab nomor 13 tentang masalah sumpah dan nazar. Hadis yang pertama dalam masalah sumpah dan nazar ini adalah nomor 1167 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar bin Khattab fi rakbin wa Umaru yahlifu bi abihi fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 8 halaman 33, Imam Muslim jilid 3 halaman 1267. Bahwasanya Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, beliau telah menjumpai Umar bin Khattab di dalam satu kafilah. Dan Umar pada saat itu sempat bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Demi bapakku. Maka Rasulullah SAW menyerukan kepada mereka, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian
untuk bersumpah dengan nama Bapa kalian. Maka barang siapa yang bersumpah hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah dia diam saja. Di dalam riwayat yang lain milik Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bunyinya la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapa kalian, nama ibu kalian dan nama berhala-berhala yang kalian sekutukan. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali kalian dalam keadaan benar-benar jujur. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud jadi 3 halaman 222, An-Nasai jadi 7 halaman 5. Kita perlu jelaskan dulu teman-teman sekalian, sumpah dalam Islam dibolehkan. Tetapi tidak boleh dipermainkan. Dalam arti kata, kalau penting kita bersumpah. Dan tidak boleh diperbanyak. Kalau orang banyak sumpah, dikhawatirkan malah terjerumus dalam kesalahan. Karena kapan dia keliru, dia butuh kafarah, dendah. Dendahnya adalah bebasin budak, berpuasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang miskin. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nggak boleh terlalu banyak bersumpah. Dan sumpah ini hanya bisa menggunakan nama Allah. Ya, bisa mengatakan, wallahi, atau billahi, atau tallahi. Lafaz-lafaz ini sama semua, cuma bedanya di awalnya. Yang sering orang ucapkan pakai waw, wallahi. Tapi bisa juga billah. Kalau orang-orang Arab itu, biasanya kalau temannya lagi cerita, maka dia mengatakan billah, gitu. Sama saja dia mengatakan wallah, gitu. Ya. Begitu juga dengan tallahi. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, bersumpah menggunakan tak ini ya, pada saat ingin menghancurkan patung-patung orang-orang ya yang ada di wilayah Babilonia. Tallahi la akidanna asnamakum. Demi Allah pasti aku akan menghancurkan patung-patung kalian. Maka ini darurat sekali teman-teman sekalian. Kalau betul-betul dibutuhkan. Misal diminta sumpah di satu perkara besar. Apalagi kalau kita tidak bersumpah malah mungkin maslahat bagi umat Islam jadi masalah. Baru kita bersumpah. Kalau hanya sekedar makanan, minuman, ada orang ditanya, kamu sudah makan? Demi Allah sudah. Apa hubungannya demi Allah yang sudah makan? Tidak usah sumpah. Maka tidak ada hal-hal yang tidak perlu gitu. Ya. Atau mungkin dia biasa saja, ditanya kenapa terlambat, langsung demi Allah ini dan itu. Enggak usah bersumpah. Ucapkan saja gitu kan. Karena orang mukmin dia yakin dengan perbuatannya. Tapi kalau darurat barulah dia sumpah. Di pengadilan diminta kesaksian mungkin. Atau ada hal-hal memang dia tertuduh. Dan dia butuh bersumpah. Maka silahkan dia bersumpah. Itu diambil pelajaran dari sini. Kemudian pelajaran lain tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi menggunakan demi ayahku, demi ibuku. Ya, demi ini dan itu. Ini semua tidak boleh. Ya. Kadang-kadang juga ada orang di Indonesia ikut-ikutan sumpah lalu pakai jari 2. Apa maksudnya jari 2 itu? Allah kan 1. Tidak boleh ikut-ikutan ini. Ya. Maka sumpah pakai nama Allah saja. Tidak usah pakai isyarat-isyarat. Dan itu pun dalam keadaan darurat. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam potongan hadis di situ. Dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah kecuali dalam keadaan benar-benar jujur. Artinya memang butuh untuk menyampaikan kebenaran maka kita bersumpah dan apa yang kita sampaikan benar. Kalau salah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini intinya tidak boleh mempermainkan sumpah itu. Hadis selanjutnya nomor 1168 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk. Sumpahmu itu menurut sesuatu yang dengannya menjadikan rekanmu membenarkanmu. Di dalam suatu riwayat disebutkan, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim, jilid 3 halaman 1247.
Hadis ini juga mirip dengan tadi ya. Artinya jangan sumpah kecuali darurat. Kita pun kalau mau minta orang lain sumpah, itu harus hati-hati. Karena kalau kita minta dia sumpah dan dia sudah bersumpah, tugas kita setelah itu percaya. Saya pernah jelaskan itu di hari Rabu, salah satu dosa-dosa besar adalah menolak ya, sumpah orang yang sudah bersumpah. Kecuali asalnya dia pendusta memang kita tahu beda. Tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, sudah kita serahkan urusannya kepada Allah. Tugas kita menerima setelah dia bersumpah. Karena dia seakan-akan menjadikan Allah lah yang akan mengambil alih urusanku. Kalau saya bohong atau saya jujur, maka Allah yang akan mengambil alih. Maka kalau sudah bersumpah selesai. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kita tagih utang, dia mengatakan demi Allah saya belum punya uang. Ya sudah bawa namanya Allah, ya sudah. Jadi kapan bisanya? Bulan depan, baiklah. Sudah selesai. Tidak usah kita curiga apa-apa. Karena tugas kita, kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah, siapa yang disumpah atau bersumpah di hadapan saudaranya, maka dia harus menerimanya. Ya, dia harus ridho dengan itu. Karena orang itu sudah menjadikan Allah sebagai pengambil alih urusannya. Ya. Selanjutnya hadis nomor 1169 dari Abdurrahman ibn Samura radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa idha halafta ala yamin, fara'aita gairaha khairan minha, fakaffir an yaminik wa'til ladhi huwa khair. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari sebutkan di jilid 8 halaman 159, Imam Muslim jilid 3 halaman 1274. Yang artinya, apabila kamu telah bersumpah atas sesuatu, lalu kamu memandang selainnya lebih baik daripada sumpah itu, maka tebuslah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik itu. Misal orang mengatakan, demi Allah saya tidak akan menikah. Misal, siapa tahu ada bujang putus cinta. Ya. Lalu dia mengatakan, demi Allah saya tidak mau nikah lagi. Gitu. Ternyata berjalan 1 tahun, berubah perasaannya, mulai mau menikah. Dan menikah sunnah Nabi SAW. Dia nggak boleh ngotot dengan sumpahnya. Bayar kafarahnya itu. Beri makan 10 orang, udah dia nikah. Gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan siapa yang telah bersumpah atas sesuatu, lalu dia memandang selainnya lebih baik dari sumpah itu, maka tebuslah. Bayar kafarahnya. Lalu lakukan yang lebih baik itu. Demi Allah saya tidak akan mendatangi rumahmu lagi. Misal dia ribut sama salah satu kerabatnya, berarti kan terputus silaturahim. Secara berjalan waktu, kata dia sadari dia yang salah misalnya. Atau kerabatnya itu sudah minta maaf. Ya dia tebus kafarahnya. Ya. Ini berbahaya sekali, makanya jangan bermain-main sumpah ini. Kalau kita sudah ucapkan, harus kita lihat dan muhasabah. Kalau itu benar, kita pertahankan. Kalau itu salah, kita segera kafarah, bayar dendanya, bebasin, lalu kemudian kita pilih yang lebih baik. Di dalam riwayat milik Imam Bukhari disebutkan, fa'til ladhi huwa khair, wa kaffir an yaminik. Maka lakukanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu itu. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari jadi 8 halaman 184. Di dalam suatu riwayat milik Abu Daud disebutkan, fakaffir an yaminik, thummatil ladhi huwa khair. Maka tebuslah sumpahmu itu, kemudian lakukanlah yang lebih baik itu. Sanadnya sahih. Diriwayatkan Abu Daud jilid 3 halaman 229. Jadi kalau orang bersumpah pun salah, tetap Nabi SAW menyuruh kita tidak boleh ngotot dengan kesalahan itu. Ya. Apalagi kalau dasarnya orang itu bohong. Bukan cuma sekedar salah, kalau cuma salah mungkin wajar dia bisa memperbaikinya. Bohong itu berarti harus diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, dia bertobat, kemudian dia coba untuk tidak akan pernah lagi mengulanginya. Ya. Hadis selanjutnya nomor 1170 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa ala yaminin faqal insyaallahu fala hintha alaih. Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu seraya mengucapkan insya Allah, maka dia tidak wajib mengadakan pembatalan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4, serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Ini tentu disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 2 halaman 10, Abu Dawud jilid 3 halaman 225, An-Nasai jilid 7 halaman 25, At-Tirmidzi jilid 4
halaman 110 dan Ibnu Hibban jadi 10 halaman 183. Sebagian ulama menanggapi hadis ini, kalimat insya Allah, kalau orang mengatakan demi Allah insya Allah. Atau dalam bab cerai, tolak, dia mengatakan saya ceraikan kamu insya Allah. Maka ini berarti tidak jatuh tolak itu. Dan sumpah itu juga tidak ada dendahnya. Karena dia tidak bertekad, dia tidak berazam di situ. Itu makna daripada hadis ini. Tidak wajib mengadakan pembatalan. Ya, karena memang dasarnya sumpah itu diikuti dengan kalimat insya Allah. Saya masih ingat dulu subhanallah kami belajar fikih bab tolak di tingkat 3 kuliah di Madinah. Ada satu dokter syarif namanya Hafizahullah, beliau mengajarkan kami bab itu, lalu beliau mengatakan ada satu bab, ada satu kalimat yang kalau diucapkan maka tidak terjadi perceraian. Dan kalau diucapkan dalam satu perbuatan bisa Allah kabulkan. Lalu orang semua berpikir di kelas pada saat itu, apa ya? Dia tanya, kira-kira apa? Kira-kira apa? Belum ada yang faham pada saat itu. Maka setelah itu beliau mengatakan kalimat insya Allah. Kalimat insya Allah ini, kalau ada orang mengatakan saya ceraikan kamu insya Allah, tidak jatuh tolaknya. Karena insya Allah ini membuat tolak itu tidak jadi. Karena Allah tidak menyuruh tolak. Gitu kan? Begitu juga dengan sumpahnya. Dan kalau diucapkan untuk permintaan kepada Allah dikabulkan. Sebagaimana hadis Bukhari yang Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan aku akan menggauli malam ini 100 orang istriku. Ya. Dan masing-masing akan hamil melahirkan seorang mujahid. Berharap ada 100 orang mujahid lahir dari 100 wanita itu. Maka seorang keluarganya Nabi Sulaiman AS mengingatkan, mengatakan, bilanglah insya Allah wahai Nabiullah. Tapi Nabi Sulaiman lupa rupanya. Kata Nabi SAW, maka Allah pun tidak memberikan dia anak seperti yang diharapkan. Dan kalau dia mengucapkan insya Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Hadis selanjutnya nomor 1171 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam la wa mukallibil qulub." Bentuk sumpah Nabi SAW salah satunya adalah tidak, demi zat yang membolak-balikkan hati. Hadis ini riwayat Bukhari. Imam Bukhari sebutkan di jilid 8 halaman 160. Jadi boleh kita mengucapkan tidak demi zat yang menciptakan Ka'bah misalnya. Tidak demi zat yang menciptakan langit dan bumi. Maka sama saja sebenarnya sedang bersumpah atas nama Allah ya. Karena itu pengikraran bahwasanya Allah yang menciptakan itu. Ya, biasanya juga orang di Mekah mengatakan warabbi Ka'bah, dan Tuhannya Ka'bah. Maka itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka seperti ini, karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW paling sering mengucapkan doa itu. Ya, terutama di akhir-akhir hidup beliau mengatakan, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku dalam agamamu atau di atas agamamu. Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, seringkali saya dengar Anda ucapkan doa ini. Kenapa? Bukankah Anda sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang? Kata Nabi SAW, bagaimana bisa aku tenang wahai Aisyah, sementara hati manusia berada di jari-jari zat yang maha pengasih, maksudnya Allah, dan Allah membolak-balikkan sesuai dengan keinginannya. Ya, kalau Nabi SAW bisa khawatir begini, bagaimana dengan kita? Makanya pengikraran bahwasanya Allah yang membolak-balikkan hati ini adalah pengikraran kalau Allah itu ada, dan ini bagian daripada sumpah yang dibolehkan. Selanjutnya nomor 1172. Berarti antum sudah belajar hadis 1172. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kaba'ir, fadzakara al-hadits wa fihi qultu wa mal yaminul ghamus, qala alladhi yaqtati'u ma'al imri'in muslimin wa fiha kadhib. Seorang badui dari padang pasir datang kepada Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah,
Apa saja dosa-dosa besar itu? Lalu dia perawi menyebutkan hadis tersebut yang di dalamnya disebutkan salah satunya adalah tentang yaminul ghamus, sumpah dusta. Maka aku berkata, apa itu sumpah dusta ya Rasulullah? Beliau menjawab alaihi salatu wassalam, sumpah yang mengambil harta seorang muslim di mana dia berdusta di dalam sumpahnya tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 9 halaman 17. Hadis ini menyebutkan juga kepada kita, mereviewkan kembali tentang apa yang saya sampaikan tadi di awal bab ini atau kitab ini, tidak boleh mempermainkan sumpah. Dan orang kalau ucapkan betul-betul pada saat darurat. Dan tidak sama sekali boleh, tidak dibolehkan, bahkan haram dan bisa menumpuk dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersumpah atas nama Allah, sudah bohong, ngambil lagi hartanya orang. Memang demi Allah ini uang saya, demi Allah ini handphone saya, demi Allah saya sudah datang, demi Allah saya sudah jalankan, padahal semuanya semua tidak. Dan ini Allah Subhanahu wa taala catat dia sebagai pendusta dan juga pencuri. Pernah saya ingatkan hadis yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita dengan iming-iming segala macam. Kalau kau nikah sama saya akan kasih mobil, kasih rumah, kasih ini, kasih itu. Dan dia bohong. Tujuannya hanya untuk dia menggunakan sumpah atas nama Allah untuk menghalalkan kemaluan wanita tersebut. Setelah wanita itu mau nikah sama dia, ditanya setelah nikah, mana yang kau janjikan? Ah, itu kan dulu. Janji palsu. Ada nggak di sini orang suka janji palsu? Hah? Maka nggak boleh orang janji-janji seperti itu. Kata Nabi SAW, dia akan datang hari kiamat di sisi Allah sebagai seorang pezina. Walaupun statusnya dia suami resmi. Punya buku nikah segala macam. Karena dia berdusta. Kemudian tidak ada seseorang yang mengiming-imingkan janji kepada seseorang dan dia bersumpah atas nama Allah untuk menghalalkan hartanya orang tersebut. Sampai orang itu percaya, demi Allah proyek ini benar, demi Allah saya akan bayar utang, demi Allah, padahal dusta semua. Maka dia akan, kemudian dia lari. Tidak ditahu kemana orangnya. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Tidak ada orang yang bisa lari dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main. Buat salah, akui, bertaubat. Selesai. Ya. Jadi jangan ngotot. Karena orang kalau salah ngotot, itu hukuman Allah lebih berat nanti. Akan lebih berat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan-peringatan bertahap. Kalau tetap ngotot maka akan datang sesuatu yang lebih berat. Hadis selanjutnya nomor 1173 dari Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Qalat huwa qaulur rajul la wallahi wa bala wallah. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Al-Baqarah 225. Beliau Aisyah berkata, ini adalah ungkapan seseorang tidak demi Allah dan ya demi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 9 halaman 17 dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud secara marfu. Abu Daud menyebutkan jilid 3 halaman 223. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang biasa ngalir di lidah kalian. Aisyah memberikan contoh. Orang Arab biasa begitu. Misalnya dia mengatakan, tidak demi Allah. Iya demi Allah. Tapi dia sebenarnya tidak sengaja karena sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu. Bukan yang dia maksudkan. Ini masih ada pemaafan. Kalau orang memang sudah terlanjur terbiasa, dan memang dia tidak bermaksud untuk itu. Tapi kalau dia bermaksud tentu antara dia sama Allah. Allah akan menghukum dia dan dia wajib untuk membayar kafarah supaya lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1174 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, kemudian memahami, berdoa dengannya, niscaya masuk surga. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, jilid 3 halaman 259, Muslim jilid 4 halaman 2063.
At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menyebutkan nama-nama tersebut, namun berdasarkan penelitian yang lebih dalam, terbukti bahwa hal tersebut merupakan sisipan tambahan dari sebagian periwayat hadis. Ya. Hadis ini teman-teman menyebutkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama dan disebutkan 99 jumlahnya. Tentu yang dimaksud 99 ini adalah yang tersebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan berarti nama Allah cuma 99. Tapi yang 99 ini kalau teman-teman fahami, gunakan dalam doa seperti misalnya ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun, ikfirli, ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, urzukni, berikan aku rezeki, ya Syafi, ya Syafi, wahai pemberi yang penyembuh, ishfini, sembuhkanlah aku misalnya, ya Rahman, irhamni, wahai zat yang pengasih, kasihanilah aku. Ini semua adalah termasuk mengamalkannya. Dan termasuk di dalamnya adalah memuliakan. Kalau menggunakan dalam sumpah, karena dari 99 nama yang paling populer dan paling tinggi kedudukannya adalah Allah. Makanya orang bilang wallahi gitu kan. Maka dengan memuliakannya, bersumpah berarti dia yakin dia benar dan tujuannya untuk mencari kebenaran, maka dia bisa mendapat pahala. Pahalanya adalah masuk ke dalam surga. Jadi di sini bisa dihubungkan dengan bab kita adalah kalau orang bersumpah demi Allah dan dia benar untuk mempertahankan kebenaran atau mempertahankan haknya, maka secara otomatis ada jaminan surga. Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama dan yang paling nomor satu adalah Allah. Barang siapa yang menghafalnya kemudian memahami, berdoa dengannya, ya, mempraktikkan dalam hidupnya, niscaya masuk dalam surga. Dan masuk dalamnya adalah memuliakan di sini. Jadi kalau sudah bersumpah atas sama Allah, maka itu berarti sudah melakukan kebaikan. Hadis selanjutnya nomor 1175 masih tentang masalah kemuliaan nama Allah itu sendiri. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilih jazakallahu khairan faqad ablaga fi tsana." Barang siapa yang diperlakukan dengan baik, lalu dia mengatakan kepada pelakunya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadamu. Kalau laki-laki, jazakallahu khairan, ka, jazaka. Kalau perempuan, jazaki. Maka sungguh dia telah maksimal dalam memberi pujian. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. At-Tirmidzi menyebutkan di jilid 4 halaman 380, Ibnu Hibban jilid 8 halaman 202. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kadar tinggi sekali nilai nama Allah itu sendiri. Yang tadi kita sebutkan tentang menggunakan namanya Allah yang mulia ini dalam sumpah, gitu kan? Dan bagaimana konsekuensi hukum. Orang kalau sudah bersumpah kita ridho. Atau kalau sudah bersumpah berarti kita tahu konsekuensinya. Kalau bohong maka harus bertaubat. Kalau dia jujur maka dia mempertahankan. Di sini agak berbeda sedikit, bukan sumpah, tapi perintah Nabi SAW. Siapa yang berlaku baik padamu, dalam riwayat yang dikatakan siapa yang membuat baik padamu, maka balaslah yang setimpal. Kalau kau tidak memiliki, yang misalnya dikasih baju, kita balas dengan baju, dikasih makanan, kita kasih makanan, dikasih kendaraan, kita kasih kendaraan misalnya. Maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Cuma yang saya ingin titik beratkan sini teman-teman, jangan lupa khairannya. Ya, karena saya sering ketemu ikhwah begitu di pengajian. Jazakallah Ustaz, jazakallah. Jazakallah apa? Jazakallah artinya semoga Allah membalasmu. Apa? Khairan itu doanya. Kebaikan. Jadi harus ada khairan. Satu hal lagi tidak usah ditambah kathiran. Karena riwayatnya tidak pakai kathiran. Jazakallahu khairan. Cukup. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan ini usahakan dihidupkan. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat sama sahabatnya. Selalu ucapkan ini. Karena ini tentu doa yang sangat mulia. Kata Nabi SAW dalam riwayat lain, maka itu sudah mencukupi untuk membalas kebaikan orang tersebut. Karena kita minta Allah yang balas dia. Hadis selanjutnya nomor 1176 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW annahu naha anin nadri wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil.
Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi sampai 1175 sudah selesai kita bahas masalah sumpah. Ya, hadis sumpah di sini. Jadi tadi kita sebutkan itu hadis sumpah dari 1167 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hadis ya. 9 hadis semua membahas tentang masalah sumpah. Dari mulai 1176 ini berbicara tentang masalah nazar. Nazar itu teman-teman adalah seseorang bertekad untuk melakukan satu jenis ibadah bila target dia tercapai. Misal kalau saya sembuh, dia bilang begitu ya, maka saya akan puasa 3 hari. Kalau anak saya lulus, saya akan bersedekah 500 ribu misalnya. Nah ini perlu digarisbawahi. Hukumnya nazar itu makruh. Hukum asalnya nazar makruh. Artinya lebih baik jangan dilakukan. Karena ada pemahaman yang bisa diambil dari orang yang bernazar seperti ini. Kalau tidak ada hajatnya, dia tidak akan lakukan ibadah itu. Itu yang dimaknakan dengan hadis nomor 1176. Perhatikan apa yang kata Nabi SAW. Atau Ibnu Umar berkata, bahwasanya Nabi SAW melarang nazar. Nabi larang marah, tapi larangannya di sini bukan haram, ya. Karena nazar juga boleh. Dan beliau bersabda, sungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan. Dan suatu kebaikan yang dikeluarkan disebabkan nazar itu hanyalah berasal dari orang yang bakhil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 8 halaman 176 dan Imam Muslim jilid 3 halaman 1261. Boleh saja orang bernazar, tetapi tetap hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh karena dua jawaban. Yang pertama, hadis ini. Karena Nabi SAW mematok bahwasanya orang yang nazar itu berarti orang yang bakhil. Dia mau bersedekah kalau dia dikasih sama Allah. Dia mau puasa kalau yang ini bisa selesai. Maka ini sebab pertama. Yang kedua kenapa dia makruh? Karena kalau terkabulkan misalnya betul sembuh penyakitnya, betul anaknya diterima kerja atau lulus ujian misalnya, maka dia wajib menjalankan nazarnya. Misal dia sedekah 1 juta, harus dia keluarkan. Jadi utang. Kalau dia meninggal ahli warisnya harus bayarkan. Puasanya tadinya puasa sunnah, tapi bisa menjadi wajib. Kalau puasa nazar wajib. Misal kalau saya menikah, saya akan puasa 3 hari. Begitu menikah, itu nazar 3 hari jadi wajib. Tadinya dia puasa biasa, karena dia bukan puasa Ramadan. Tapi menjadi wajib, maka dia hukumnya makruh. Hadis ini juga memberikan pelajaran lain bahwasanya sabda Nabi SAW yang dipotong di sini, ya, sesungguhnya ia tidak mendatangkan kebaikan. Maknanya adalah dia akan selalu seseorang yang bernazar itu menunggu kebaikan itu tanpa ada upaya lagi. Dia hanya melakukan sedikit upaya, sudah selesai ditinggalkan sama dia. Sudah saya kuatkan sama nazar aja deh, misalnya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan tanpa nazar bisa, tapi dia tidak mau lakukan. Hilang kebaikan itu. Dan makna kebaikan dan suatu kebaikan dikeluarkan disebabkan nazar itu hanyalah berasal dari orang bakhil. Karena dia membatasinya. Dia tidak akan lakukan kecuali haknya diberikan sama Allah. Dan juga dia batasi misalnya puasa 3 hari. Misalnya sedekah 1 juta. Padahal dia bisa memberikan lebih daripada itu. Selanjutnya berbicara tentang masalah kafarah. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur nazar. Kemudian dia tidak bisa jalankan. Terlanjur nazar 3 hari puasa, dia nggak bisa jalankan. Tiba-tiba kena penyakit kronis, kemudian dia nggak bisa lagi puasa misalnya. Maka ada kafarah dan kafarahnya sama dengan sumpah. Banyak daripada hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1177 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, kafaratun nadri kafaratu yamin. Kafara nazar itu adalah kafara sumpah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di jilid 3 halaman 1265.
Dan kita sudah tahu tentunya kalau nadar orang yang sumpah tadi saya sudah bilang bebasin budak atau dia berpuasa 3 hari berturut-turut atau dia memberi makan 10 orang miskin. Imam Tirmidzi menambahkan padanya idza lam yusammah, apabila dia belum menentukan. Dan beliau menyatakan ini sahih tentunya, tetapi dilemahkan oleh Syekh Albani. Ini hadis diriwayatkan Tirmidzi di jilid 4 halaman 106. Di dalam riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu' disebutkan, "Man nadhara nadhran lam yusammihi fa kaffaratu kaffaratu yamin. Wa man nadhara nadhran fi ma'siyatin fa kaffaratu kaffaratu yamin. Wa man nadhara nadhran la yutiquhu fa kaffaratu kaffaratu yamin." Barang siapa yang bernazar suatu nazar yang belum dia tentukan, maka kafaranya adalah kafarah sumpah. Jadi misalnya dia bilang saya kalau berhasil saya akan lakukan ini dan itu, tapi dia tidak tentukan, misalnya puasa, tapi dia tentukan harinya, dia tidak tentukan berapa banyaknya. Saya akan sedekah, dia tidak tentukan kadarnya. Barang siapa yang bernadar suatu nadar dan belum dia tentukan, maka kafaranya adalah kafarah sumpah. Ternyata dia nggak bisa jalankan, maka dia harus menjalankan pembersihan seperti sumpah. Barang siapa yang bernadar suatu nadar dalam kemaksiatan, dia bernadar bertekad mau zina, mau safar ke satu tempat melakukan kemaksiatan, mau mencuri. Kemudian dia memberhentikan, maka kafarahnya adalah kafarah sumpah. Kalau dia lanjutkan dia berdosa. Tapi dia usahakan karena dia sudah bernazar mau melakukan maksiat dia batalkan, maka sebaiknya dia membayar dengan kafarah. Dan barang siapa yang bernazar suatu nazar yang dia tidak sanggup melakukannya, misalnya dia mengatakan kalau penyakit saya sembuh saya akan puasa 3 bulan berturut-turut. Belum tentu dia bisa. Maka kafaranya adalah kafarah sumpah. Dia boleh tidak lakukan itu, tetapi dia bayar kafarah. Tapi dalam keadaan seperti ini ya. Cuma kalau dia sanggup misalnya cuma puasa 2 hari 3 hari dia bisa, maka nggak boleh dia pindah ke kafarah. Tetap dia harus jalankan nadarnya. Ini kalau dia tidak mampu sama sekali menjalankan nadar tersebut. Di dalam riwayat yang lain atau riwayat Imam Bukhari disebutkan di jilid 8 halaman 177 yang bersumber dari hadits Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Hadis ini riwayat Bukhari tadi di 8 halaman 177. Dan dalam riwayat Imam Muslim juga yang bersumber dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyah. Tidak ada penunaian terhadap nazar dalam rangka kemaksiatan. Hadis ini riwayat Muslim jadi 3 halaman 1263. Artinya kalau teman-teman bernazar dan bertekad mau buat dosa, batalkan. Jangan diikuti. Tapi kan saya sudah sumpah atas nama Allah, tetap nggak bisa. Bayar kafarahnya. Ya, demi Allah, saya kalau sampai ke sana saya mau berzina. Misal, dia bertekad begitu. Dia mau pergi ke sana misalnya. Kadang-kadang ada juga orang mengatakan sumpah ya. Tergantung dia niatnya sumpah atas nama Allah, berarti bisa masuk dalam masalah itu. Dia pun berarti harus membayar. Jadi tidak boleh bernazar untuk maksiat kepada Allah, tapi kalau nazar itu karena Allah boleh kita jalankan. Biidznillah tentunya. Hadis selanjutnya 1178 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nadarat ukhti an tamshiya ila baitillahi hafiyah. فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب." Saudari perempuanku telah bernazar akan berjalan kaki ke Baitullah dengan kaki telanjang. Lalu dia menyuruhku untuk memintakan fatwa baginya kepada Rasulullah SAW. Aku pun meminta fatwa kepada beliau, maka Nabi SAW bersabda, hendaklah dia berjalan kaki dan hendaklah juga berkendaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim ya.
Imam Bukhari jilid 3 halaman 25, Imam Muslim jilid 3 halaman 1264. Kita kuatkan dulu dengan riwayat setelahnya. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam 4, ini Imam Ahmad sebutkan di jilid 4 halaman 145, Abu Daud jilid 3 halaman 233, An-Nasai jilid 7 halaman 20, Tirmidzi jilid 4 halaman 116, Ibnu Majah jilid 1 halaman 689, bahwasanya Nabi SAW bersabda, faqal innallaha la yasna'u bisyaqa'i ukhtika syai'a murha faltakhtamir wal tarkab wal tasum thalathata ayyam. Beliau SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak membuat kesengsaraan yang dibuat saudari perempuanmu. Suruhlah dia pergi ke Baitullah. Lalu hendaklah dia mengenakan kerudung, naik kendaraan dan berpuasa selama 3 hari. Artinya, kalau ada orang bersumpah tadi di luar daripada kemampuan dia. Seperti perempuan ini bernazar, kalau hajatnya dipenuhi sama Allah, dia mau balas itu dengan jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Itu jauhnya, jaraknya luar biasa. Sekarang aja pakai mobil kendaraan masih jauh gitu ya. Apalagi dulu jalan kaki dan tidak pakai alas kaki. Dan akhirnya Allah kabulkan sesuatu yang dia punya itu terkabulkan. Maka dia sekarang jadi berat. Dia suruh saudaranya, tolong tanya kepada Nabi SAW. Apa ini jalan keluarnya? Saya sepertinya tidak bisa menjalankan nadar jalan kaki ke Mekah tanpa alas kaki. Ya. Padang pasir, panas, banyak hewan-hewan berbisa. Ya, sedangkan jalan aspal kayak kita sekarang saja masih repot, apalagi zaman dulu. Maka Nabi SAW di 2 riwayat ini kalau kita gabungkan, mengatakan bahwasanya Allah tidak akan memaksakan kamu atau membuat sengsara dengan sumpahmu itu. Maka, atau sumpah saudarimu itu. Maka suruh dia ke Baitullah. Tetap dia pergi ke Ka'bah, umroh atau haji dia mau kerjakan. Tapi dia gunakan kerudung yang lengkap dan naik kendaraan. Jangan jalan kaki dan berpuasa 3 hari. Maksudnya bayar kafarahnya. Tadi kan salah satu hadis yang kita sebutkan, kalau ada orang bernadar dengan satu perbuatan, ternyata dia lihat ada yang lebih baik, maka dia membayar kafarah lalu dia pindah ke yang lebih baik tadi. Tadi orang bersumpah atau dia bernadar bisa masuk dalamnya ingin menikah. Tapi itu tidak akan menikah. Ternyata tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi dia lihat masalahnya menikah. Maka dia bayar kafarah, kemudian dia melanjutkan perbuatan kebaikan itu. Ini mirip dengan bahasan itu tadi. Hadis nomor 1179 dan hadis tadi ini juga diambil pelajaran tidak boleh bersumpah di atas kemampuan. Atau bernazar di atas kemampuan seseorang ya. Saya kalau dapat warisan, saya akan sedekahkan semuanya. Padahal utangnya masih banyak. Hah? Pas terima warisan 100 juta, 1 miliar, jadi berat juga dia mau keluarkan. Karena dia nggak ada duit. Ini kenapa melampaui batas? Bayar kafarah, lalu pakai uang itu. Ya, jangan paksakan diri. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan hamba di atas kemampuannya. Nomor 1179. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Istafta Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW fi nadrin kana ala ummih tuffiyat qabla an taqdiyah. Faqala iqdihi anha. Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang suatu nadar yang menjadi kewajiban ibunya. Yang mana si ibu tadi atau dia meninggal dunia sebelum menunaikannya. Maka beliau SAW bersabda, tunaikanlah untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 8 halaman 177, Imam Muslim jilid 3 halaman 1260. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, saya bilang ya, kalau bernadarnya makruh, kalau sudah dikabulkan sama Allah, hukumnya wajib. Nah, seorang wanita di zaman Nabi SAW pernah bernadar, tidak disebutkan dalam hadis ini nadarnya apa, tapi rupanya berhasil. Berarti dia sudah punya kewajiban, mungkin puasa, mungkin sedekah. Sekarang ahli warisnya datang, ibu saya sudah meninggal nih ya Rasulullah, punya nadar dulu. Dan sudah Allah kabulkan, jadi nadar ini jadi wajib. Maka kata Nabi SAW, kau harus membayarnya. Sebagai ahli warisnya, membayarnya. Itu karena wajibnya
untuk membayar atau menjalankan nadar selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan tidak boleh. Tetap bayar kafarah dan bertaubat kepada Allah. 1180. Makanya teman-teman jangan terlalu banyak memberikan batasan pada diri sendiri terutama dalam ibadah. Apalagi kalau kita lihat sekarang kita tidak mampu, belum mampu. Jangan tutup diri. Seperti misalnya kasus haji. Kita tahu kita miskin sekali, kerjanya, pendapatannya per hari cuma sekian 10 ribu, 20 ribu, itu saja untuk makan. Maka dia mengatakan, saya kayaknya nggak akan pernah haji. Seakan-akan dia bertekad tidak akan haji. Tidak boleh menahan diri seperti itu. Mungkin satu waktu antum haji. Gitu kan? Jadi jangan jadikan sebagai sebuah tekad akhirnya tidak bisa kita lakukan. Gitu kan? Saya sepertinya lihat anak-anak tetangga ini sering bikin pusing. Saya tidak mau punya anak. Misal contoh. Ya. Ini istri tetangga cerewet. Saya nggak mau menikah. Ya. Atau apalah. Gitu kan. Maka ini semua jangan ditutup. Ya. Khusus yang sudah menikah juga begitu ya. Pak Yoyo. Jadi jangan bilang, saya tidak akan poligami. Oh iya. Nanti tiba-tiba antum lihat satu waktu ada kesempatannya dan peluangnya lalu antum sudah tertahan dengan perkataan itu. Ya. Itu kalau bahas masalah poligami ini biaya yang tua jadi muda langsung. Khusus laki-laki. Kalau perempuan tambah beruban malah. Baiklah hadis selanjutnya. Jadi ini poin hadis nomor 1179 adalah kalau ada orang bernazar kemudian sudah Allah kabulkan maka menjadi wajib hukumnya kalau dia meninggal ahli warisnya menjalankan itu. Tentu ini kalau bukan kemaksiatan ya, kita harus tahu kalau kemaksiatan tidak boleh. Nomor 1180 dari Thabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu beliau berkata, nadara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuwana. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alah. Faqala hal kana fiha wathanun yu'bad? Qala la. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Faqala la. Faqala awfi binadrik. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi qati'atir rahim wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Seorang laki-laki bernadar pada masa Rasulullah SAW akan menyembelih seekor unta di daerah Buana. Ya, ini juga pelajaran teman-teman ya. Jangan bernadar di atas kemampuan. Ya. Jadi misalnya kalau sembuh penyakit saya akan menyembelih di Palestina. Jauh, belum tentu antum bisa. Menyembelih di kota sendiri misalnya, walaupun niatnya baik ya. Kecuali memang antum bolak-balik setiap saat mungkin. Sahabat ini ingin menyembelih dia di Madinah. Sebenarnya Madinah dekat, tapi dia Buana jauh. Gitu kan? Di sebuah lembah jauh. Maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW. Artinya dia terkabulkan apa yang dia inginkan. Berarti dia harus menyembelih di wilayah itu. Maka orang itu datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau mengenai hal itu. Lalu beliau balik bertanya, apakah di sana ada berhala yang pernah disembah atau yang sedang disembah? Maka orang itu menjawab, tidak ada. Beliau bertanya lagi, apakah di sana ada salah satu hari raya mereka, para penyembah-penyembah berhala itu, sehingga mereka dulu pernah menyembelih di lembah itu, kau juga mau ikut-ikutan menyembelih di situ gitu. Pernah nggak ada acara-acara ritual di sana? Maka dia menjawab, tidak ada. Maka beliau bersabda, kalau gitu tunaikan nazarmu, karena sungguhnya tidak ada penunaian terhadap nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Kalau dasar di situ pernah disembelih-sembelih hewan untuk selain Allah, jangan kau nadar di situ, nggak boleh. Bayar kafaranya, batalkan itu. Ya. Tunaikanlah nadarmu karena sungguhnya tidak ada penunaian terhadap nadar dalam kemaksiatan kepada Allah. Pemutusan silaturahim. Jadi tidak boleh orang mengatakan saya akan putus hubungan sama saudara saya ini. Tidak ada nadar begitu. Itu nadar maksiat namanya. Karena tidak boleh putus silaturahim apapun alasannya. Walaupun saudara kita itu jahat. Kita enggak putus silaturahim. Menjaga jarak boleh. Putus silaturahim enggak boleh. Dan hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam atau manusia.
Hadis ini sahih diriwayatkan Ahmad jilid 3 halaman 419. Yang terakhir ini tahu maksudnya. Jadi misalnya antum bilang, kalau penyakit saya sembuh, saya akan sedekahkan buah mangganya tetangga. Bukan punya antum itu pohon mangga. Makanya Nabi SAW mengatakan, dan tidak ada nazar pada hal yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Bukan punya antum. Ini juga ada sebabnya. Ada hadis yang serupa. Pernah ada satu kelompok pasukan orang kafir dari suku Ghatafan datang ke Madinah. Mereka mau merampok, mau membunuh, mau menyerang Madinah, tapi takut. Rupanya sampai di pinggiran Madinah mereka ketakutan. Begitu lihat pintu gerbang ketakutan. Maka mereka temukan ada kebun kurma di dekat pintu gerbang. Dan di situ ada muslim, suami istri, sahabat. Rupanya dia datang, penjahat-penjahat ini datang ke sana, tidak ada orang lihat, dibunuh oleh si muslim ini, si laki-laki ini, sehingga terbunuh mati syahid dia. Istrinya diambil. Si muslimah ini diambil. Dan diambillah unta-unta dan domba yang ada di situ. Salah satunya adalah untanya Nabi Muhammad SAW. Yang lagi dititip di kebun itu. Pergilah, suku ini lari. Dikejar oleh beberapa sahabat, tidak ketemu. Rupanya, di tengah malam, si perempuan yang tadi muslimah ini, dia ketakutan dan dia berdoa sama Allah supaya diberikan kesempatan untuk bisa selamat. Maka ikatan tangannya lepas segala macam. Ini musuh-musuh semua pada tidur. Dia lihat ada unta terdekat dengan dia. Ternyata ini unta Rasulullah SAW. Dia tidak tahu kalau ini unta Nabi. Termasuk yang dicuri oleh para perampok-perampok tadi itu. Maka dia naik ke unta itu lalu dia mengatakan, semoga saja Allah sampaikan aku di Madinah. Dan kalau Allah sampaikan aku di Madinah, maka aku akan sembeli unta ini. Gitu. Ternyata unta itu dengan hikmah Allah SWT jalan, perempuan ini nggak tahu jalan. Tiba-tiba sudah berapa waktu, tiba-tiba ada di pintu gerbang Madinah. Masuk di Madinah. Karena dia bersyukur, dia datang ke masjid Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah selamat, suami saya yang dibunuh gini-gini. Diceritakanlah semua kisahnya dan saya lolos. Dan ya Rasulullah, alhamdulillah Allah selamatkan saya di Madinah dan saya sudah bernadar, kalau saya selamat maka saya sembeli unta ini. Nabi SAW mengatakan, sungguh buruk niatmu. Unta ini kan bukan punyamu ini. Ini punya aku, bagaimana kau nadar sesuatu yang bukan milikmu. Jadi enggak boleh bernadar dengan sesuatu yang bukan kita miliki. Selanjutnya adalah nomor 1181. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan qala yaumal fath, ya Rasulullah, inni nadhartu in fatahallahu alayka Makkah an usalliya fi Baitul Maqdis. Faqala salliha huna. Fasa'alahu faqala salliha huna. Fasa'alahu faqala fasya'nuka idzan. Bahwasanya seorang lelaki berkata pada hari penaklukan Mekah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar kalau Allah menaklukkan Mekah bagi anda, maka aku akan sholat di Baitul Maqdis. Lalu beliau SAW bersabda, sholatlah di sini, di Mekah maksudnya di Baitul Haram. Lalu dia menanyakan kembali, ya Rasulullah, aku sudah nazar ke Aqsa. Nabi SAW bilang, sholat saja di sini. Lalu kemudian dia menanyakan lagi yang ketiga kali. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu urusanmu, terserah kamu. Tetap mau sholat sana ya silahkan pergi. Gitu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini disebutkan oleh Ahmad jilid 3 halaman 363, Abu Daud jilid 3 halaman 236 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 304 dan 305. Hadis ini memberikan pelajaran teman-teman sekalian kepada kita. Kalau orang bernazar untuk melakukan satu ibadah di sebuah tempat, dan ternyata ada tempat lebih afdal daripada tempat itu, dia boleh mengalihkan kepada yang lebih afdal. Tapi tidak boleh kalau kita niat di tempat yang afdal, dialihkan ke tempat yang mufaddal. Ngerti nggak? Allahu a'lam. Ngerti nggak ini? Baik, saya rincikan. Ngerti-ngerti tapi nanti malaikat catat loh. Kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti. Ya. Jadi sahabat ini rupanya dia bernazar. Kalau Allah berikan kemenangan untuk Nabi SAW menguasai Mekah. Sebagai nazar yang baik, saya mau sholat di Baitul Maqdis.
Mana yang lebih afdal? Masjid Haram Mekah atau Baitul Maqdis? Masjid Haram Mekah. Orang ini sudah bernadar dan Allah kabulkan. Nabi Muhammad SAW berhasil tembus Mekah. Berarti kan dia wajib jalankan nadarnya. Tapi karena Masjidil Aqsa itu di bawahnya secara urutan dari Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih afdal. Masjid Aqsa dibandingkan Masjid Haram Mekah itu mufaddal. Di nomor 2 kan. Nomor 1-nya Masjid Haram Mekah. Maka karena dia niatnya ke Masjid Maqdis dan ada yang lebih afdal Mekah, kebetulan dari Mekah, Nabi bilang, sholat sini aja. Karena boleh diganti, nazarmu boleh diganti karena ini lebih baik. Gitu lah. Sama antum berniat bernazar bersedekah dengan perak. Antum enggak temukan kecuali emas. Emas lebih bagus. Keluarkan emas itu. Sudah cukup bisa menutupi itu. Nazarnya seperti itu. Kita nazar sembeli anak kambing. Nanti kita temukan hanya kambing yang besar. Kita boleh lakukan itu. Ya. Nabi SAW pernah juga bayar utang. Itu unta kalau nggak salah umur 2 tahun. Nabi SAW ambil dari seseorang. Kemudian akan dibayar. Tiba saatnya Nabi SAW suruh sahabat beli di pasar. Ternyata ditemukan hanya unta umur 7 tahun. Maka sahabat melapor, ya Rasulullah hanya 7 tahun. Artinya lebih mahal. Nabi SAW mengatakan biarlah, bayar saja. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan utangnya. Kasih lebih baik, tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah ini dimaksud dalam hadis ini. Ya. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian. Jangan bernazar sesuatu yang di atas kemampuan kita. Ya, sudah dibilangi dari tadi. Lebih baik antum kalau na'udzubillah orang sakit, mau menikah, mau bekerja, mau ujian. Tidak usah ada nazarnya. Berdoa sama Allah SWT supaya dimudahkan. Kapan berhasil, antum melakukan aja kebaikan apa? Misalnya sedekah, sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah itu lebih tepat. Daripada antum dari awal bernazar. Karena nazar dasarnya tadi Nabi SAW mengatakan muncul dari orang yang pelit. Seakan-akan dia tidak mau sedekah kecuali ada hajat ini. Seakan-akan tidak mau puasa kecuali ada hajat ini. Seperti itulah. Hadis selanjutnya nomor 1182 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidil hadza. Tidak boleh dilakukan safar kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan masjidku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 2 halaman 77, Imam Muslim jadi 2 halaman 976. Tentu terjemahannya juga bisa bermakna jangan lakukan perjalanan khusus dengan susah payah kecuali ke 3 tempat ini. Bisa juga masuk maknanya kalaupun mau bernazar untuk ibadah, nazar ibadahnya ke 3 tempat ini. Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah Nawawi dan juga Masjid Aqsa. Ya. Dan ini tentu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya setiap muslim untuk mendatangi 3 lokasi ini. Usahakan dalam hidup kita, diniatkan dan minta kepada Allah SWT dimudahkan agar mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Semua ini punya keutamaan tentunya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan salat di Masjid Haram ada sama dengan 100.000 pahala. Masjidku ini adalah 1.000 dan riwayat lain mengatakan dan Aqsa 500. Ada riwayat lain yang mengatakan Aqsa adalah setengah masjidku. Maaf, Aqsa itu seperempatnya Masjid Nabawi. Jadi Masjid Aqsa 250, Masjid Nabawi 1.000. Ya. Ini sudah ada keutamaan tentunya, saya pernah bahas tentang materi Palestina yang terlupakan dan sudah ada buku terbit masalah itu. Hadis selanjutnya nomor 1183 dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Qala awfi binadrik. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadar di masa jahiliyah untuk beritikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka beliau menjawab, tunaikan nadarmu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor jilid 8 halaman 177, Imam Muslim jilid 3 halaman 1277. Dan dalam lafaz Imam Bukhari ditambahkan satu riwayat fa'takafa lailah, maka dia pun beritikaf 1 malam. Hadis ini riwayat Bukhari jadi 3 halaman 66.
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita saudaraku seiman, kalau seseorang di antara kita bernadar kebaikan sebelum masuk Islam dan ternyata itu bagian dari syariat Islam. Ya. Seperti ini misalnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam ini, masa jahiliyah, dia bertekad untuk i'tikaf di masjid 1 hari, di Masjid Haram Mekah. Maka dia berhasil, apa yang dia inginkan itu sudah dia azamkan, dia nazarkan. Setelah masuk Islam dia katakan, ya Rasulullah, dulu zaman jahiliyah saya belum masuk Islam. Tapi saya pernah bernazar untuk i'tikaf. Nah i'tikaf di masjid ini kan bagian daripada syariat Islam. Di sini tetap dijalankan. Karena dasarnya itu adalah nazar yang ada dalam Islam. Ini dibolehkan. Misalnya sebelum masuk Islam dia mengatakan, tadi penyakit saya sembuh, saya akan bersedekah atau mengeluarkan uang, ya, mendermakan sekian. Lalu dia syahadat besoknya, maka tetap dia jalankan ya apa yang dia nadarkan itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan masuk nanti pertemuan akan datang di kitab peradilan.